Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arnelia di acara kita Hospital, the most favorite hospital talk in Indonesia. Pada hari ini, teman-teman sobat healthy semuanya, kita kedatangan tamu spesial dari salah satu tim di RSUD Kebayoran Lama. Siapa dia? Don't go anywhere. Kita akan balik lagi sesaat lagi setelah yang satu ini. The most favorite hospital talking Indonesia. Halo Sobat Healthy semuanya. Untuk hari ini kita sudah kedatangan tamu. Ada Bapak Wawan Setiawan di samping saya. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Nel, sehat? Sehat selalu. Bagaimana Sobat Healthy semuanya? Sehat selalu pastinya ya. Oke, untuk hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Wawan dari tim pemulasaran jenazah RSUD Kebayoran Lama. Oke Pak Wawan, kita bincang-bincang ya Pak ya. Oke. Untuk pagi ini kegiatan Bapak sehari-hari di RSUD itu apa aja sih Pak? Oke. Sebelum ini saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Wawan Setiawan. Saya dari unit pemulasaran jenazah RSUD Kebayoran Lama. Saya bergabung pada 3 Agustus tahun 2020 dan sampai saat ini saya masih dikaryakan di RSUD Kebayoran Lama. Kegiatan saya sehari-hari selama pandemi COVID ini ya saya melakukan pemulasaran. Jadi biasanya untuk prosesnya itu saya diinfokan oleh perawat atau dokter atau misalkan dari IGD mengabarkan bahwa misalkan pasien ada yang plus atau meninggal. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya berkoordinasi dengan dinas pemakaman. Yang pertama menanyakan kesediaan peti, kedua proses pengambilan jenazah yang sudah selesai dilakukan pemulasaran. Mungkin itu saja Mbak Amel. Oke, berarti cukup lumayan ya Pak ya kegiatannya juga. Selain di pemulasaran, Bapak ada di unit lain mungkin Pak di RSUD? Kalau misalkan tidak ada yang meninggal, biasanya saya mengisi waktu di RSUD ini merawat taman. Oh, Biasanya di kita tamannya. selain pemulasaran saya merawat taman, misalkan nyiram atau mangkas yang tanaman yang memang sudah rimbun atau misalkan rumput-rumput yang memang sudah liar, yaitu biasanya saya mengisi kegiatan saya di situ. Oke, agar RSUD tetap rimbun dan hijau ya Pak ya Iya, tentunya. betul, Oke Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sebetulnya, sebelumnya for your information Sobat Healthy semuanya, RSUD Kebayoran Lama ini merupakan RSUD kelas D di mana pemulasaran jenazahnya dilakukan sebetulnya hanya untuk transit. Namun, pada saat pandemi Covid ini, ketika kami RSUD Kebayoran Lama sudah menjadi full Covid, maka pemulasaran jenazah dilakukan sepenuhnya di RSUD Kebayoran Lama sampai dengan jenazah dapat dikebumikan. Betul seperti itu ya Pak Wan ya? Iya betul Mbak. Jadi untuk pasien yang meninggal baik di IGD, di ICU, biasanya saya selaku petugas pemulasaran itu melakukannya langsung di tempat kejadian. Artinya bahwa jenazah tersebut tidak bergeser Mbak. Jadi kita yang melakukan eksekusi di tempat kejadian, dari mulai kita mentayamumkan, terus mengkafankan, sampai kita mensolatkan, terus kita masukkan ke dalam peti, kita wrapping, terus kita kontak dari dinas pemakaman untuk dibawa jenazahnya. Untuk proses pemulasaran itu sendiri dari yang COVID dan yang bukan non COVID itu berbeda Mbak. Artinya pemulasaran dilakukan tidak pada umumnya ya Mbak ya. Perbedaannya apa itu Pak? Kalau yang meninggal normal artinya dia memang tidak COVID, sepertinya biasanya kan dimandikan, terus didandanin, kalau kasar ini sih didandanin, dibedakin, dikawasin. Itu berbeda dengan pasien yang meninggal karena COVID. Nah, pengalaman saya di RSUD Kebayoran Lama selama saya pemulasaran untuk pasien yang meninggal karena COVID itu kita memang tidak memandikan Mbak. Jadi tetap si jenazah itu kita semprot atau kita siram dengan disinfektan. Terus biasanya kita menghadirkan dari pihak keluarga duka yang menyaksikan. Nah untuk laki-laki petugasnya saya, untuk perempuan memang biasa kita diperbantukan ya oleh teman-teman kita dari cleaning service, terus dari security,
Nah, biasanya kalau untuk proses pemulasaran yang jenazah COVID itu memang tidak dimandikan. Jadi kita kesemprot dengan disinfektan, terus kita kafankan, terus kita tayamumkan, kita sholatkan, baru kita masukkan ke jenazah. Oke, jadi perbedaannya seperti itu ya Pak Perbedaannya ya. di situ. Oke, kalau untuk timnya sendiri di pemulasaran ini ada berapa orang Pak? Kalau untuk tim biasanya kita melakukan proses pemulasaran itu bertiga, paling banyak berempat dengan keluarga duka ya. Biasanya kita minta bantu sama mereka di samping dia menyaksikan, dia juga biasanya kita minta bantuannya juga. Oke, kalau misalkan nih Pak, ada kejadian kematian di rumah sakit ini ketika Bapak sudah di luar jam kerja, misalkan jam 12 malam atau jam 11 malam, itu bagaimana Pak? Kalau yang saya lakukan ketika mendapatkan informasi, saya berusaha bekerja dengan maksimal ya, walaupun di luar jam kerja saya memberikan yang terbaik untuk RSUD Kebayoran Lama dan bertanggung jawab untuk proses pemulasaran itu sendiri. Nah, biasanya saya prepare sebelum kita melakukan pemulasaran itu, kita prepare dengan pihak keluarga, kita edukasi dulu dari sebelum kita lakukan pemulasaran sampai selesai. Jadi supaya pihak keluarga duka itu bisa paham dan mengerti alur daripada proses pemulasaran jenazah COVID. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Healthies kegiatan dari pemulasaran jenazah ini. Jadi seperti yang kita tahu, kalau garda terdepan ada tim medis, kemudian tim perawat yang memang garda terdepan luar biasa sekali. Namun ternyata sisi lain dari kegiatan di rumah sakit ini ya Pak ya, tentang pasien COVID-19 ini, ternyata ada juga nih teman-teman kita di tim pemulasaran jenazah yang sangat luar biasa sekali tentunya untuk mendedikasikan kinerja dan juga jam kerja ya Pak ya. Iya. Meskipun di luar jam kerja ternyata mereka selalu siap dan sigap. Wah, luar biasa sekali nih Sobat Healthies. Terima kasih Pak Wawan. Oke, mungkin untuk next saya mau tahu nih Pak, sebetulnya untuk pemakaman di DKI Jakarta ini untuk COVID itu, jenazah-jenazah COVID dikebumikan di mana saja ya Pak? Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas TPU. Yang pertama itu di Pondok Rangon, karena memang sudah penuh, akhirnya dibuat lagi lahan Mbak, itu di Tegal Alur. Nah, di Tegal Alur itu kurang lebih 2,5 bulan itu penuh. Nah, terus Pemprov menyediakan lagi di TPU Srengkeng Sawah. Srengkeng Sawah dapat 2 bulan penuh. Nah, sekarang yang terakhir itu Pemprov DKI Jakarta menyediakan lahan di TPU Rorotan, atau yang disebut TPU Suhada. Jadi di sana cukup luas arealnya. Nah, pasien COVID yang meninggal di RSUD apabila tidak bisa mengubur atau mengkebumikan di wakaf keluarga atau di TPU terdekat, kami selaku petugas pemulasaran memberikan saran untuk dikebumikan atau dimakamkan di TPU Rorotan. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa ada kebijakan dari Pemprov DKI untuk proses pemakaman pasien COVID yang meninggal di rumah sakit itu tidak hanya dikebumikan atau dimakamkan di TPU Rorotan, di TPU terdekat atau wakaf keluarga itu bisa sekarang Mbak. Jadi itu kebijakan dari Pak Gubernur, tapi dengan syarat TPU yang dimaksud itu mau menerima. Nah, pengalaman saya itu biasanya kita sebelum memberikan pemulasaran itu kita edukasi keluarga. Nah, biasanya TPU yang dimaksud itu mau menerima jenazah COVID apabila memang ada keluarga sebelumnya yang dimakamkan di TPU tersebut, Mbak. Oke. Jadi ini satu untuk menekan proses pemakaman di TPU Rorotan agar karena memang mungkin keterbatasan lahan. Tempat ya. Jadi bagaimana Pak Gubernur memberikan solusi yang paling mudah gitu, Iya, untuk betul. memanjakan warganya di tengah duka gitu Mbak. Iya betul. Tadi seperti yang Bapak bilang, TPU Syuhadah ini sebagai bukti betapa Bapak Gubernur kita sangat menghargai dan menghormati kepada
pasien COVID-19 di mana mereka yang korban ya Pak ya, korban dari COVID-19 ini dapat dikebumikan. Luar biasa sekali sebetulnya ya Pak ya, Iya, bukti cinta daripada Bapak Gubernur kita untuk keluarganya. Dalam situasi yang sekarang ini juga ya Pak ya, COVID-19 mudah-mudahan segera berlalu. Amin, amin. Oke, luar biasa sekali ya Pak Wawan ya dari penjelasan Bapak, sehingga Sobat Healthies di rumah dan saya pribadi tentunya dapat mengetahui kinerja dari teman-teman dari tim pemulasaran jenazah ini. Luar biasa sekali. Kemudian untuk selanjutnya nih Pak, untuk angka kematian. Nah, sebelumnya dikutip dari corona.jakarta.go.id, Sobat Healthies semuanya, bahwa angka kematian tertinggi di DKI Jakarta ini ada di bulan Juli, yaitu sebesar 3.649 kematian. Ini sangat menyedihkan ya Pak sebetulnya. Kalau di rumah sakit kita ini di RSUD Kebayoran Lama sendiri bagaimana Pak? Kalau bulan Juli ya, tingkat kematian di RSUD Kebayoran Lama itu di angka 28, Mbak. Itu memang luar biasa. Jadi sehari itu bisa 2, bisa 3 yang meninggal, bahkan yang titik tertinggi itu satu hari itu sampai 5, Mbak, yang meninggal di RSUD Kebayoran Ya Lama. Allah ya. Jadi itu memang sangat menyedihkan ya. Iya, mudah-mudahan corona cepat berlalu ya Pak ya. Tidak ada lagi angka kematian tertinggi di DKI ini. Oke Pak, untuk selanjutnya dari Bapak nih selaku teman-teman di tim pemulasaran jenazah, untuk suka dukanya di tim pemulasaran apa ya Pak? Kalau untuk suka sebetulnya nggak ada ya, Mbak ya. Siapa sih yang menginginkan kematian? Nah, tapi ini bicara masalah takdir, bahwa semua sudah ada ketentuannya. Sampai bayi yang baru dilahirkan saja, kalau memang Allah udah membuatkan takdir, pada detik itu ya pasti meninggal. Sebetulnya tidak ada yang suka ya, tapi saya melakukan kegiatan pemulasaran ini karena memang saya mencintai pekerjaan. Terus yang kedua, ada sisi nilai ibadahnya, Mbak. Luar Nah, biasa. ini yang memang orang jarang mengambil kesempatan seperti ini. Nah, jadi pertama kita mendapatkan pahala yang cukup luar biasa. Kalau kata Rasulullah itu satu kirat. Artinya kita dikasih pahala itu diumpamakan satu gunung Uhud. Nah, itu luar biasa. Iya. Yang kedua, kita bisa berbagi kepada keluarga duka, menolong dari hati ke hati gitu ya, karena ini kita bicara sisi kemanusiaan, Mbak. Betul. Jadi kita menolong mereka karena apa? Kita tidak bisa memberikan apa ya, mungkin kita rapihkan almarhum atau kita rapihkan jenazahnya, itu salah satu bentuk kita menolong mereka. Nah, kalau dukanya, pengalaman saya bahwa di RSUD Kebayoran Lama itu kita kehilangan teman kita, Pak. Betul. Yang pertama Bapak Ferdinand dari Iya, unit security ya security. Pak. Iya betul. Nah, kebetulan waktu itu memang saya baru masuk. Setelah saya waktu itu membantu mengirimkan petinya ke Rumah Sakit Arakan. Yang kedua, rekan kita dari rekam medis itu almarhum Mbak Dini. Iya betul. Itu saya sendiri yang melakukan pemeriksaan waktu itu. Kita terpukul ya, maksudnya bisa kita sering ngobrol, Iya menyapa betul. gitu ya. Setiap hari bisa Kita- ketemu ya Pak ya, ngobrol. Iya, betul, Mbak. Sekarang malah sudah nggak ada. Iya, terus yang ketiga rekan kita itu Dokter Yogi. Betul. Nah, padahal saya mungkin sebelum meninggal Dokter Yogi itu 3 hari itu kita sempat ngobrol, terus sempat bercanda gitu. Makanya pas saya dikasih informasi itu kita sempat kaget gitu, baru kemarin gitu. Nah, itu yang membuat saya terpukul bahwa COVID-19 ini tidak hanya menyerang orang-orang sipil atau orang-orang biasa. Betul. Teman-teman kita di medis itu juga terserang juga. Jadi ini adalah pembelajaran buat kita. Jadi kalau kemana-mana nih buat teman-teman tetap dijaga 5S-nya, dari masalah jaga jaraknya, selalu memakai masker, terus rutin mencuci tangan, dan kalau nggak ada kepentingan yang sifatnya urgent sebaiknya tidak usah keluar rumah gitu ya, Mbak ya. Iya Jadi betul. ini adalah salah satu pencegahan untuk memutuskan mata rantai virus COVID-19 ini. Terus di samping itu, jadi kita pas kejadian itu kemarin tuh yang teman kita yang meninggal itu, kita benar-benar duka kita yang mendalam. Betul. Jadi ya saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa,
semoga teman-teman kita yang Bapak Ferdinand, terus Mbak Dini dan Dr. Yogi, Allah ampuni segala kesalahannya. Amin. Allah terima amal kebaikannya selama beliau atau mereka mengabdi di RSUD Kebayoran Lama. Iya betul. Amin amin. Mudah-mudahan ya Pak ya COVID Iya. sudah berlalu, tidak ada lagi korban-korban dari COVID-19 ini. Oke Pak, untuk selanjutnya harapan Bapak bagaimana nih untuk tim pemulasaran jenazah? Kalau harapan saya ke depannya ya semoga yang pertama ya adalah bahwa kita terbebas dari virus COVID-19 ini. Karena walau bagaimanapun adanya virus COVID-19 ini kan kompleks ya Mbak ya. Betul. Jadi perekonomian terganggu, proses belajar anak-anak kita juga terganggu, terus juga para pedagang-pedagang kecil atau mikro juga terganggu. Harapan kita ya semoga cepat keluar dari masalah ini. Nah, yang harapannya ya bahwa masalah ini tidak hanya kita yang menyelesaikan gitu, tapi adanya kontribusi atau kerjasama dari teman-teman kita di medis, Betul. aparatur pemerintahnya, termasuk warganya. Karena kalau warganya juga tidak mengikuti prokes ya kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang terakhir ucapan terima kasih saya kepada Dokter Yeni yang selalu memberikan semangat, selalu memberikan motivasi bahwa saya ingat bahwa Dokter Yeni bilang kerja itu harus ikhlas. Betul. Ketika kerja itu ikhlas, apapun yang terjadi, kondisi mau pagi mau malam di luar jam kerja, itu semua akan terasa ringan. Betul sekali. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Indri yang selalu memotivasi saya, keseharian saya, selalu mensupport saya dalam kegiatan, dan teman-teman saya, baik dari teman-teman perawat, teman-teman kita dokter, dan teman-teman dari cleaning service dan security yang selalu membantu ketika saya melakukan pemulasaran. Mungkin itu saja ya Mbak ya. Saya ucapkan saya terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk pagi hari ini. Iya, oke Sobat Healthy semuanya, itulah bincang kita dengan tim pemulasaran jenazah RSUD Kebayoran Lama. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga dapat menyemangati kita tentunya ya Pak ya. Dimanapun, dalam keadaan apapun, kita harus tetap sehat, semangat, dan juga kerja ikhlas. Demikian Sobat Healthy semuanya, sampai ketemu lagi. Sebelumnya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you! The most favorite hospital talking Indonesia.